Sari Widayanti, nomor absen 8, kelas J semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pecahan. Yang pertama, konsep pecahan. Yang kedua, pecahan ekuivalen. Yang ketiga, perbandingan pada pecahan. Dan yang terakhir, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Yang pertama, konsep pecahan. Pecahan digunakan untuk menyatakan banyak bagian dari keseluruhan bagian yang sama. Bentuk pecahan dapat dinyatakan dengan A per B, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. A dan B merupakan bilangan cacah. B tidak sama dengan 0. Nah, di sini saya memiliki gambar pizza yang saya potong menjadi 8 bagian dengan ukuran yang sama besar. Ini saya mengambil satu bagian pizza dari keseluruhan 8 bagian pizza dengan ukuran yang sama. Nah, satu bagian pizza ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/8. Satu bagian pizza dapat kita nyatakan dengan 1/8. 1/8 di mana satu bagian dari keseluruhan 8 bagian yang ukurannya sama. Nah, di sini saya mempunyai gambar pizza yang lainnya. Saya akan membagi pizza ini menjadi 2 bagian. Nah, jika saya ambil satu potongan pizza ini, potongan pizza ini tidak bisa dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau satu bagian dari 2 bagian keseluruhan yang sama. Karena keseluruhan ukuran pizza ini tidak memiliki ukuran yang sama. Nah, jadi suatu bagian dapat dinyatakan dengan pecahan jika keseluruhan bagian mempunyai ukuran yang sama. Nah, yang kedua ada pecahan ekuivalen. Pecahan ekuivalen juga bisa disebut dengan pecahan senilai. Nah, di sini saya memiliki kertas gambar yang sudah dibagi 3 dan diarsir satu bagian. Nah, satu bagian ini merupakan satu bagian dari keseluruhan 3 bagian yang sama, atau bisa dinyatakan dengan pecahan 1/3. Di sini saya akan membagi 1/3 bagian ini menjadi 2 dengan spidol merah di bagian sini. Nah, gambar ini merupakan gambar yang sudah saya bagi 2 menggunakan spidol merah. Gambar yang diarsir ada 1, 2 bagian. Dari keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Atau 2 bagian dari keseluruhan 6 bagian. Dan dapat dinyatakan dengan pecahan 2/6. Nah, selanjutnya gambar ini akan saya bagi lagi menjadi 4 bagian dengan spidol merah. Di bagian sini. Gambar ini saya sudah bagi menjadi 4 bagian. Sekarang kita hitung bagian yang diarsir. 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Dari keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 4 bagian dari 12 keseluruhan bagian. Atau dapat dinyatakan dengan pecahan 4/12. Nah, jadi dapat kita lihat dari gambar ini, pecahan 1/3 ekuivalen dengan pecahan 2/6 dan ekuivalen dengan pecahan 4/12. Selain menggunakan kertas gambar tadi, kita juga bisa menentukan pecahan ekuivalen dengan menggunakan tabel pecahan senilai. Nah, misalnya pecahan 1/4. Nah, pada pecahan 1/4, kita lihat bilangan 1 dan 4 di kolom vertikal. Selanjutnya, bilangan 1 dan 4 ini kita kalikan dengan bilangan yang ada di kolom horizontal. Dari 1 hingga 10. Contohnya, 1 dikali 1 sama dengan 1. Dari jawabannya. Selanjutnya, 4 dikali 1 sama dengan 4. 1
dikali 2 sama dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Dan seterusnya. Bilangan yang saya sudah kali ini merupakan hasil kali dari bilangan 1 dan 4 dengan bilangan 1 hingga 10 secara berurutan. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa pecahan 1/4 ekivalen dengan pecahan 2/8, ekivalen dengan pecahan 3/12, ekivalen dengan pecahan 4/16, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pecahan. Nah, di sini saya memiliki 3 gambar pizza. Masing-masing pizza ini saya akan bagi menjadi 3 bagian, 6 bagian, dan 8 bagian. Pada gambar pizza pertama, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Nah, di sini saya akan ambil 1 bagian pizza dari keseluruhan 3 bagian yang sama. Nah, 1 bagian ini dapat kita nyatakan dengan pecahan 1/3. Sama dengan 1/3. Nah, pada gambar pizza yang kedua, saya akan bagi menjadi 6 bagian. Nah, saya akan mengambil 1 bagian dari keseluruhan 6 bagian yang sama. Nah, 1 bagian ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/6. Nah, pizza yang terakhir saya akan bagi menjadi 8 bagian. Nah, di sini saya akan mengambil 1 bagian dari keseluruhan 8 bagian. Nah, 1 bagian ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/8. Nah, dari ketiga bagian pizza ini dapat kita bandingkan bahwa bagian pizza 1/3 lebih besar daripada bagian pizza 1/6 dan lebih besar daripada bagian pizza 1/8. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1/3 lebih besar dari 1/6 lebih besar dari 1/8. Nah, selain menggunakan pizza, kita juga dapat menggunakan kotak ini untuk menentukan perbandingan pada pecahan. Nah, di kotak pertama yaitu kotak yang belum terbagi atau utuh. Sedangkan kotak selanjutnya ada kotak yang sudah dibagi 2. Selanjutnya ada kotak yang sudah dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5, bagi 6, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membandingkan pecahan 1/2, 3/4. Nah, yang pertama, kita cari bagian dari 1/2. Kita cari bagian yang dibagi menjadi 2. Nah, pada bagian ini dibagi menjadi 2. Nah, karena ditanya 1/2, maka kita gunakan 1 bagian dari keseluruhan 2 bagian. Nah, kita berikan stiker pada garis pembatasnya. Nah, selanjutnya 3/4. Kita cari bagian yang dibagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Kita bagi atau kita gunakan 3 bagian dari keseluruhan 4 bagian. Nah, kita berikan stiker pada garis pembatasnya. Selanjutnya ada pecahan 2/3. Nah, kita cari bagian yang dibagi menjadi 3 bagian. Ini 1,
3. Nah, kita gunakan 2 bagian dari 3 bagian keseluruhan. Di sini ada garis pembatasnya, kita berikan stiker. Nah, dapat kita bandingkan di sini kotak yang paling panjang itu ada pada pecahan 3/4, selanjutnya ada 2/3, dan yang terakhir ada 1/2. Nah, jadi 3/4 lebih besar dari 2/3 lebih besar dari 1/2. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjumlahan pada pecahan. Nah, untuk operasi penjumlahan pada pecahan yang penyebutnya sama, kita bisa selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, adapun contoh soal soalnya 2/8 ditambah 3/8. Nah, penyelesaian dari soal 2/8 ditambah 3/8 adalah kita hanya perlu menjumlahkan bagian pembilangnya saja. Bagian penyebut tidak perlu kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Nah, pada mula-mula di garis bilangan model berada di titik 0. Selanjutnya model akan melangkah melewati 2 satuan. 1, 2. Nah, selanjutnya model akan melangkah lagi melewati 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, hasil dari 2/8 ditambah 3/8 dapat kita lihat dengan berapa banyak langkah yang dilewati model. Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 5 langkah yang dilewati model. Jadi hasil dari 2/8 ditambah 3/8 adalah 5/8. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Adapun contoh soalnya, yaitu 1/2 ditambah 2/4. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan pecahan 1/2 dan pecahan 2/4 dengan media kertas gambar. Nah, pada gambar ini merupakan ilustrasi dari bagian 1/2, di mana satu bagian dari keseluruhan 2 bagian yang sama. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pecahan 2/4, di mana 2 bagian yang diarsir dari keseluruhan 4 bagian. Nah, di sini kita tidak bisa menjumlahkan bagian 1/2 ini dengan bagian 2/4 karena ukuran bagian dari 1/2 ini tidak sama dengan ukuran dari bagian 2/4. Jadi kita harus samakan dulu ukuran kedua bagian ini. Bagian yang pertama kita akan bagi menjadi 4 bagian. Dan bagian kedua kita akan bagi menjadi 2 bagian dengan spidol merah. Nah, bagian 1/2 ini sudah saya bagi menjadi 4 bagian dengan spidol merah. Dan bagian 2/4 ini sudah saya bagi menjadi 2 bagian dengan spidol merah. Nah, pada bagian ini dan ini sudah sama. Jadi dapat kita jumlahkan banyak arsiran yang ada. Kita hitung 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 arsiran. Nah, arsiran ini merupakan bagian dari pembilang. Dan keseluruhan bagian itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian yang merupakan penyebutnya. Hasil dari 1/2 ditambah 2/4 sama dengan 8/8. 8 bagian yang diarsir dari 8 keseluruhan bagian. Nah, 8/8 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengurangan pada pecahan. Operasi pengurangan pada pecahan yang memiliki penyebutnya sama dapat diselesaikan dengan menggunakan media garis bilangan. Contohnya, nah ada contoh soal. Contoh soal 5/8 dikurang 3/8. Nah, penyelesaian dari soal 5/8 dikurangi 3/8 adalah kita hanya perlu mengurangi bagian pembilangnya saja. Penyebutnya tidak usah karena penyebutnya memiliki nilai yang sama. Nah, mula-mula pada garis bilangan kita lihat model berada di titik 0. Selanjutnya model akan maju melewati 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini soal pengurangan, maka selanjutnya model akan melangkah mundur melewati 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, hasil dari 5/8 dikurangi 3/8 dapat kita lihat dari berapa langkah yang tersisa dari 0 menuju tempat model berdiri. Dapat kita hitung hasilnya adalah 1, 2 langkah. Jadi hasil dari 5/8 dikurangi 3/8 adalah 2/8. Nah, sekarang saya akan menjelaskan operasi pengurangan pada pecahan yang mempunyai penyebut berbeda. Adapun contoh soalnya, itu 4/5 dikurangi 1/3. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan pecahan 4/5 dan 1/3 menggunakan media kertas gambar. Nah, pada kertas gambar ini mengilustrasikan pecahan 4/5 karena 4 bagian yang diarsir dari keseluruhan 5 bagian. Atau pecahan 4/5. Selanjutnya, kertas gambar yang kedua ini mengilustrasikan pecahan 1/3, di mana 1 bagian yang diarsir dari keseluruhan 3 bagian. Atau 1/3. Nah, jadi bagian dari 4/5 dan 1/3 ini belum bisa kita kurangi karena ukuran pada bagian 4/5 dan 1/3 ini tidak sama. Nah, untuk mengurangi pecahan 4/5 dengan 1/3 ini, yaitu dengan membagi bagian 4/5 ini menjadi 3 bagian. Sedangkan ini bagian 1/3
kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, sekarang bagian dari 5/4 sudah sama dengan bagian dari 1/3. Bagian dari 5/4 ini sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Dan bagian 1/3 ini sudah saya bagi menjadi 5 bagian dengan garis spidol berwarna merah. Nah, selanjutnya baru kita bisa kurangkan 4/5 ini dengan 1/3 dengan cara mengurangi atau mencoret bagian dari arsiran sebelah sini sebanyak arsiran sebelah sini. Nah, arsiran sebelah sini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arsiran. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 arsiran. Jadi kita coret 5 arsiran bagian di sebelah sini. Kita coret dengan spidol merah. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menentukan hasil dari 4/5 dikurangi 1/3 itu dengan cara pada arsiran ini kita lihat sisa arsiran yang tidak dicoret, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini merupakan pembilangnya. Dari keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari keseluruhan 15 bagian. Jadi, jawabannya adalah 4/5 dikurangi 1/3 sama dengan 7/15. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perkalian pada pecahan. Nah, sebelumnya saya akan membuat contoh soal terlebih dahulu. Contoh soalnya yaitu 5/6 dikali 1/2. Nah, pecahan 5/6 ini saya akan ilustrasikan menggunakan kertas buffalo. Sedangkan pecahan 1/2 ini saya akan ilustrasikan menggunakan plastik Mika. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pecahan 5/6 karena 5 bagian yang diarsir dari keseluruhan 6 bagian. 5/6. Sedangkan ini merupakan ilustrasi dari pecahan 1/2, di mana 1 bagian yang diarsir dari keseluruhan 2 bagian. Nah, di sini bagian dari masing-masing pecahan dibagi dengan garis yang berbeda. 5/6 dibagi dengan garis vertikal, sedangkan 1/2 dibagi dengan garis horizontal. Nah, untuk menentukan hasil dari 5/6 dikali 1/2, yaitu dengan cara menggabungkan 2 bagian ini. 5/6 digabungkan dengan 1/2. Nah, setelah saya gabungkan, bagian dari 5/6 dan 1/2 hasilnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini ada 2 arsiran yang bertumpuk, yaitu arsiran yang berwarna biru dan arsiran yang berwarna merah. Jadi kita dapat hitung arsiran yang bertumpuk, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Nah, arsiran yang bertumpuk ini merupakan pembilang. Sedangkan keseluruhan dari bagian ini merupakan penyebutnya. Nah, jadi penyebutnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi hasil dari 5/6 dikali 1/2 itu sama dengan 5/12.
pembagian pecahan, yaitu contoh soal 4/5 dibagi dengan 1/3. Di sini saya akan mengilustrasikan pecahan 4/5 dan 1/3 dengan kertas gambar. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pecahan 4/5, di mana 4 bagian yang diarsir dari keseluruhan 5 bagian. Sedangkan ini adalah ilustrasi dari pecahan 1/3, di mana 1 bagian dari keseluruhan 3 bagian. Ini ilustrasi dari 4/5, dengan ini ilustrasi dari pecahan 1/3. Nah, pecahan 4/5 dan 1/3 ini belum bisa kita bagi, karena pada bagian ini, bagian 4/5 dan bagian 1/3 tidak memiliki ukuran bagian yang sama. Jadi kita harus bagi dulu bagian 4/5 menjadi 3 bagian, sedangkan bagian 1/3 kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, sekarang bagian 4/5 sudah sama dengan bagian 1/3. Nah, bagian 4/5 ini sudah saya bagi menjadi 3 bagian, sedangkan bagian 1/3 ini sudah saya bagi menjadi 5 bagian dengan spidol merah. Nah, kita dapat membaginya dengan cara di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian yang diarsir. Nah, jadi berapa kali pengambilan 5 bagian yang dapat dilakukan di arsiran bagian sebelah sini. Nah, sekarang kita ambil 5 bagian dari bagian di sebelah sini. Kita hitung ya. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Dalam satu kali pengambilan. Selanjutnya kita ambil lagi sebanyak 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita dapat mengambil 5 bagian dari arsiran sebelah sini, yaitu sebanyak 2 kali. Nah, kita tulis 2 kali. Sisa arsiran yang tidak diambil yaitu ada 1, 2. 2 arsiran. Nah, bagian yang awal kita ingin ambil yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian. Nah, jadi hasil dari 4/5 dibagi 1/3 sama dengan 2/5. Atau bisa dinyatakan dengan pecahan 12